Di tengah dunia yang sibuk mengejar pengakuan, kekayaan, dan citra diri, siapakah manusia yang benar-benar bernilai? Apakah orang yang paling terkenal? Apakah orang yang paling kaya? Atau justru orang yang paling tenang batinnya? Hari ini banyak orang tampak berkilau di luar, namun rapuh di dalam batin. Banyak orang yang dipuji, namun tidak pernah merasakan kedamaian. Dan pertanyaannya adalah, menurut Sang Buddha, manusia seperti apakah yang layak disebut bernilai? Sahabat jejak terang, kita hidup di zaman ketika informasi berlimpah, namun kebijaksanaan menjadi langka. Zaman ketika orang mudah percaya pada ramalan, energi semesta, angka keberuntungan, dan tanda-tanda gaib. Namun sulit percaya pada hukum sebab dan akibat. Di tengah kondisi seperti ini, Sang Buddha pernah menyampaikan ajaran yang sangat sederhana, namun sangat tajam. Beliau tidak berbicara tentang status sosial, tidak berbicara tentang simbol atau ritual. Beliau berbicara tentang 5 kualitas batin yang menjadikan seseorang sebagai permata. Mari kita renungkan perlahan bersama. Ajaran inti. Sang Buddha bersabda, dengan memiliki 5 kualitas, seseorang disebut permata. Bukan hal mistis, bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Justru sangat dekat dengan cara kita hidup di hari ini. Kualitas pertama, keyakinan yang benar. Sahabat jejak terang, keyakinan di sini bukanlah kepercayaan buta, bukan fanatisme, bukan sekedar mengikuti karena tradisi. Keyakinan yang dimaksud Sang Buddha adalah keyakinan yang lahir dari pemahaman. Keyakinan bahwa perbuatan memiliki akibat, niat membentuk arah hidup, kebahagiaan dan penderitaan tidak datang secara acak. Di zaman sekarang, banyak orang kehilangan keyakinan seperti ini. Ketika gagal, mereka menyalahkan nasib. Ketika berhasil, mereka lupa sebabnya. Tanpa keyakinan pada Dhamma, hidup terasa tidak punya pijakan. Orang mudah cemas, mudah iri, mudah putus asa. Keyakinan yang benar membuat seseorang tenang bahkan ketika dunia tidak adil. Inilah kilau pertama dari seorang permata batin. Kualitas kedua, moralitas sebagai pelindung hidup. Sahabat jejak terang, di zaman modern, moral sering dianggap kuno. Yang penting tidak ketahuan. Yang penting semua orang juga begitu. Namun Sang Buddha melihat lebih dalam. Moralitas bukan untuk menilai orang lain. Moralitas adalah perlindungan batin. Orang yang hidup tanpa moral selalu takut, selalu gelisah. Sebaliknya, orang yang menjaga moralitas tidak perlu menciptakan banyak kebohongan. Inilah sebabnya moralitas menjadikan seseorang seperti teratai, hidup di lumpur dunia, namun tidak ternodai olehnya. Kualitas ketiga, tidak tahayul, percaya pada karma. Sahabat jejak terang, perhatikan kehidupan kita hari ini. Banyak orang lebih percaya pada angka keberuntungan, lebih percaya hari baik dan hari buruk, lebih percaya benda pembawa rezeki, namun lupa memperbaiki ucapan dan tindakan. Sang Buddha dengan tegas berkata, masa depan tidak ditentukan oleh tanda-tanda, tetapi oleh perbuatan. Orang yang percaya karma
bertanggung jawab atas kehidupannya, tidak menyalahkan orang lain, tidak menggantungkan nasib pada hal gaib. Inilah kualitas pertama yang dewasa secara batin. Ia tidak mencari jalan pintas, karena kita tahu setiap akibat punya sebab. Kualitas keempat, tidak mencari sandaran di luar dhamma. Sahabat jejak terang, ini adalah kualitas yang sangat relevan hari ini. Banyak orang lebih mencari berkah daripada perubahan batin, lebih kagum pada penampilan daripada kebijaksanaan. Jika seseorang mencari keselamatan di luar dhamma, maka ia sedang kehilangan arah. Permata sejati tidak tergantung pada figur eksternal. Kualitas kelima, berbuat baik di sini dan sekarang. Sahabat jejak terang, banyak orang menunda kebaikan. Nanti saja kalau sudah sukses. Nanti saja kalau sudah tenang. Nanti saja kalau hidup sudah mapan. Namun Sang Buddha berkata, permata tidak menunggu waktu yang sempurna. Ia berbuat baik sekarang dengan kondisi apa adanya. Karena kebaikan yang ditunda sering tidak pernah terjadi. Renungan mendalam. 5 kualitas ini tidak membuat seseorang terkenal, namun membuat hidup menjadi bermakna. Tidak membuat seseorang dipuja, namun membuat batin menjadi bercahaya. Mari kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah keyakinan kita menenangkan? Apakah moralitas kita melindungi? Apakah kita masih percaya pada tahayul? Apakah kita bersandar pada dhamma? Apakah kita menunda kebaikan? Sang Buddha tidak meminta kita menjadi sempurna. Beliau hanya menunjukkan bagaimana menjadi manusia yang bernilai, menjadi permata, bukan di mata dunia, tetapi di kedalaman batin. Semoga kita semua bertumbuh perlahan, jernih tanpa tergesa, dan bercahaya tanpa harus bersinar berlebihan. Semoga jejak terang menjadi pengingat lembut bahwa nilai sejati manusia selalu dimulai dari dalam diri.